Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu jama'atan min yaumin hada ila yaumin nahdu, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali pada sore hari ini, hari ke-19 di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, dapat menjalankan puasa dengan lancar. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan jasad-jasad manusia yang masih utuh dalam kubur. Ya, kita mungkin sering mendengar penjelasan terkait orang yang jenazahnya masih utuh, jasadnya masih utuh dalam kubur. Yang kita sering dengar itu kan hanya orang yang hafal Quran kan. Padahal sebenarnya ada lagi beberapa yang dapat jaminan jenazahnya masih utuh. Percaya nggak percaya ya, kalau menyaksikan langsung ya mungkin saja percaya dia, karena banyak kejadian di beberapa daerah itu memang terbukti ketika ada terjadi hal-hal. Saya dulu waktu masih mondok di Jekulo itu ya, di Jekulo Kudus, di Darul Falah, pondok Darul Falah itu dulu depan pondok itu ada makam. Itu biasanya banjir kalau waktu banjir, musim hujan itu banjir, itu air dari sungai naik ke kuburan, ke pemakaman itu. Dan ada banyak makam yang sering ya jugruk, ambrol itu. Dan waktu itu ada beberapa makam yang ambrol itu jugruk, dan makam itu ada satu makam yang batu nisannya aja sudah rusak, sudah lama. Dan ketika amblong itu ya, runtuh makamnya itu, kelihatan dalamnya itu memang benar-benar kain kafannya masih utuh, bersih. Ketika mau dikembalikan ada yang ikut ngurusi itu masih utuh, jenazahnya masih utuh. Dan ada lagi kejadian di daerah saya juga, ketika pemakaman mertua saya itu pas ketika gali kuburnya, itu mertua saya itu di atasnya itu ada kaki yang kelihatan, kaki yang nongol gitu di dalam kubur. Padahal makam itu sudah lama sekali, jarang ada yang tahu itu makamnya siapa, saking lamanya pastinya. Bahkan kakek saya itu cerita kalau setiap hari Kamis itu saya nggak pernah lihat orang yang ziarah ke makam itu. Saya nggak tahu itu makamnya siapa. Padahal kakek saya udah sepuh itu. Jadi sudah saking lamanya. Kalau makam yang baru-baru mungkin kakek saya masih ngenali, itu sudah saking lamanya. Dan kakinya masih kelihatan utuh. Nah, itu orang-orang yang diberi kekhususan oleh Allah, jenazahnya masih utuh dalam kubur. Hewan pun nggak doyan makan gitu. Itu kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia. Jasadnya masih utuh, nggak tersentuh oleh hewan-hewan yang memakan itu. Ya, jadi masih utuh. Itu tidak hanya orang yang hafal Quran. Ya, ada beberapa, kalau di kitab I'anatul Talibin juz 3 halaman 133 itu disebutkan syair, ada syair, la ta'kulul ardu jisman lin nabi wala li alimin wa syahidi qatli mu'tarokin wala li qari'i qur'anin wa muhtasibin adanahu li ilahin mujril falaki. Bumi itu tidak akan makan jasadnya atau jisimnya. Yang pertama adalah jasadnya para nabi. Para nabi itu jaminan utuh. Ya, pastinya itu orang yang paling mulia, dia kan di muka bumi ini paling mulia ya para nabi pastinya. Ya, para nabi kan nggak mesti hafal Quran, karena nabi-nabi dulu ya juga nggak pakai kitab sucinya, nggak Quran, tapi masih utuh itu. Yang kedua adalah li alimin wala li alimin, orang-orang alim, para ulama, walaupun tidak hafal Quran, para ulama itu dapat jaminan. Ini yang perlu dipahami, tidak harus orang yang hafal Quran saja. Ya, hafal Quran bagus pastinya, ya. Tapi ada keistimewaan lain yang diberikan Allah, yaitu yang kedua kepada orang-orang alim, para ulama, itu masih utuh. Yang ketiga wasyahidi qatli mu'tarokin, orang-orang yang meninggal syahid pada medan peperangan, jadi membela agama Allah, syahidnya, nah itu masih utuh jasadnya. Wala liqari'i Qur'an. Nah
Ini yang keempat adalah orang yang hafal Quran. Kalimatnya si qori'i Qur'anin memang. Tapi maksudnya adalah orang yang hafal Quran, tidak hanya sekedar membaca. Orang yang hafal Quran punya keistimewaan jenazahnya, jasadnya utuh dalam kubur. Ini yang terakhir, yang kelima, ini yang jarang orang terangkan juga adalah wa muhtasibin adanahu li ilahin mujril falak, yaitu muadzin. Muadzin itu punya keistimewaan seperti itu. Muadzin yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya walaupun kadang dapat bisyarah ya dari pengurus masjid, tapi dia tidak mengharap, maksudnya gini, dia memang ikhlas lillahi Ta'ala. Kalaupun itu dapat bisyarah itu bonus lah, itu bonus. Ya, tapi tidak semata-mata dia jadi muadzin hanya untuk itu, dapat itu enggak. Dia tetap lillahi Ta'ala, adapun ada yang ngasih bisyarah itu bonus. Nah, itu yang di kitab I'anatul Talibin yang disebutkan ada 5 jasad yang masih utuh dalam kubur. Rayap ataupun apa, sindat-sindat itu enggak doyan makan. Masih utuh, itu dijaga oleh Allah ya sebagai tanda kemuliaan padanya ya sampai hari kiamat dia masih utuh. Ya semoga kita semua digolongkan termasuk salah satu dari itulah, salah satu dari 5 itu, yang semoga kelak di alam kubur ya, di kuburan itu, dikubur kita jenazah masih utuh seperti yang disebutkan 5 tadi. Amin Allahumma amin. Demikian dari saya ngaji pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.